Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah sholat zuhur di Masjid Raya Darussalam, juga para pendengar Radio Darussalam, Radio Dakwah Darussalam dimanapun berada, rahimakumullah. Pada siang hari ini ingin melanjutkan apa yang telah saya sampaikan pada Sabtu 21 yang lalu, bahwa syahadat itu harus diucapkan. Wa nutqu bis syahadataini atubira li sihhatil imani mimman qadara. Setelah kita meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, kunci daripada iman itu ya bersyahadat. Karena yakin kalau tidak diucapkan juga tidak sah. Sebagaimana kita ucapkan tapi hatinya kosong, tidak meyakini, juga tidak sah. Nah, kemudian pada bait berikutnya, in saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dha naqsin wa dha kamali. In saddaqa, apabila sudah membenarkan, al qalbu hati, wa bil a'mali dan dengan mengamalkannya, yakunu maka iman itu dha naqsin, bisa mempunyai kekurangan, wada kamali dan bisa memiliki kesempurnaan. Jadi maksud dari bait ini adalah iman itu yang pertama itu adalah ada di dalam hati kita masing-masing. Kemudian yang Sabtu kemarin itu, iman yang sudah ada di dalam hati itu harus diucapkan. Tentu yang diharuskan mengucapkan itu yang memiliki kesempurnaan lidah. Artinya kalau orang itu gagu atau bisu, maka tidak wajib mengucapkannya. Nah, kemudian setelah mengucapkan juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Artinya aktivitas kita sehari-hari itu harus diselaraskan dengan pernyataan kita memakai syahadat, dan juga diselaraskan dengan hati kita yang sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, dibuktikan itu bil a'mali tadi, maka iman itu bisa menjadi berkurang dan juga bisa bertambah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita kurang melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, kemudian juga masih melanggar larangan-larangan agama, maka otomatis iman kita zanaksin, akan berkurang. Dan sebaliknya, kalau kita banyak mengamalkan perintah agama, baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian menghindari jangan sampai melakukan pelanggaran agama, maka iman kita menjadi zakamali, yang memiliki kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memberikan sifat orang yang benar-benar beriman di dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman, atau bisa juga diartikan orang yang benar di dalam beriman. Innamal mu'minuna alladzina, subhanallah, innamal mu'minuna subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi orang yang benar dalam beriman itu alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka hatinya akan terguncang. Di dalam kalimat ini juga ada makna yang terkandung, artinya tidak tekstual mengatakannya, tetapi secara mafhum atau kontekstual itu bisa dikatakan bahwa zikir itu hendaknya bersuara. Jadi orang berzikir itu bersuara. Dalilnya ya ayat tadi. Kenapa saya katakan itu? Karena ketika menyifati orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah. Nah, kalau kalimatnya orang yang benar beriman itu ketika dia menyebut nama Allah, maka bisa jadi dia menyebut nama Allah dalam hati. Tapi kalau dikatakan disebut nama Allah berarti dia mendengar. Nah, orang yang beriman adalah orang yang ketika disebut nama Allah berarti dia mendengar lafaz Allah atau zikir yang lain. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Nah, dari kalimat disebut nama Allah itulah mengandung pemahaman bahwa yang namanya zikir itu bersuara. So, kalau nggak bersuara bagaimana kita akan bisa mendengar? Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanan dia. Jadi ciri orang yang benar beriman itu hatinya terguncang ketika mendengar zikrullah, dan ketika mendengar ayat-ayat Allah itu bertambah imannya. Dibacakan ayat Allah. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dibacakan ayat Allah itu bisa jadi ayat tersebut merupakan ayat Qur'aniyah, bisa jadi ayat itu merupakan ayat kauniyah. Yang dimaksud dengan ayat Qur'aniyah itu ya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga orang yang mau mendengarkan bacaan Al-Quran niscaya akan bertambah imannya. Di dalam ayat yang lain, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaknya dengarkan dan perhatikan agar supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendengarkan Al-Quran itu mempunyai dua faedah. Pertama, mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, memperkuat atau menambah iman kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini berarti merupakan petunjuk atau dalil bahwa iman itu bisa bertambah. Antara lain dengan cara mau dibacakan Al-Quran. Saya punya teman
bisa dikatakan mu'alaf, tapi dia teman teman seruang kuliah, namanya Gunter Bauer. Jadi Gunter Bauer itu kalau dikatakan mu'alaf memang masa kecilnya itu ya Kristen. Dia baru masuk Islam ketika ya melalui perjalanan yang panjang ya. Termasuk dia sudah mengenal agama Buddha, mengenal agama Hindu, terakhir mengenal agama Islam melalui Al-Quran dan terjemahannya. Nah, setelah masuk Islam, dia berkuliah di Al-Jami'ah Al-Islamiyah fil Madinatul Munawwarah. Kebetulan sekelas dengan saya. Yang ingin saya ceritakan bukan tentang saya kuliah di sana, tetapi tentang bagaimana sikap Gunter Bauer yang bisa jadi kita akan mengatakan, wah itu salah, kenapa begitu? Ceritanya begini, waktu itu sedang bertamu kepada salah seorang guru di kota Amman, Yordania. Kemudian ada bacaan Al-Quran di radio, kan tahun 78. Belum ada TV ya, ada TV tapi belum semua orang punya. Di radio ada bacaan Al-Quran. Kemudian teman saya si Gunter Bauer itu mengatakan, wahai guru, bagaimana kalau radio itu dimatikan? Kenapa? Karena kita lagi mau ngobrol. Kalau kita ngobrol, ada bacaan Al-Quran, berarti kita kan nggak mendengarkannya, tidak memperhatikannya. Berarti kita kan nggak bakalan mendapat rahmat karena kita tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan. Jadi bukan kita ngobrolnya berhenti, tetapi bacaan Al-Qur'annya yang dihentikan. Makanya saya tadi bisa mengatakan bisa jadi orang ini dianggap salah ya karena mematikan bacaan Al-Qur'an. Tetapi sesungguhnya obrolan yang sedang berlangsung itu juga obrolan tentang ilmu. Artinya waktu itu si Gunter Bauer itu sedang menanyakan beberapa masalah agama kepada guru di Amman, Yordania itu. Jadi kan mencari ilmu wajib, sementara mendengarkan suara Al-Quran sunnah. Maka didahulukan yang wajib, bacaan Al-Quran dimatikan, diteruskan ngobrolnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi saya katakan bahwa membaca Al-Quran, mendengarkan, bukan baca. Kalau membaca jelas fadilahnya. Mendengarkan Al-Quran punya dua fadilah, punya dua keutamaan. Yang pertama adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kuat keimanannya berdasarkan surat Al-Anfal tadi. Nah, sekarang tentang zanaksin. Tadi kan dalam baitnya dikatakan wabil a'mali yakunu zanaksin wa kamali. Dan dengan amal perbuatan maka iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Kalau yang bertambah tadi sudah jelas. Berkurangnya kapan? Iman bisa berkurang kalau kita meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Maka kita bisa lihat orang yang rajin beribadah, insya Allah imannya semakin kuat. Tentu kalau ibadahnya benar. Loh, memang ada ibadah yang nggak benar, oh ya. Kalau ibadah pelan-pelon, ibadah pelan-pelon itu maksudnya ibadah yang tiron kurang takon. Tiron itu meniru, takon itu bertanya. Jadi ada orang ibadah, pokoknya ikut-ikutan, nggak mau menanyakan kenapa begini, tidak mau menanyakan ibadah ini sesuai dengan ajaran agama apa enggak, pokoknya ikut aja. Nah ini berarti ibadahnya masih kurang benar. Karena ibadah juga harus dengan ilmu, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Balik kepada Dzannaqsin tadi. Iman kita bisa berkurang apabila kita kurang beribadah atau banyak beribadah tetapi kurang benar ibadahnya, dan juga iman bisa berkurang kalau kita sering-sering melanggar larangan agama. Sehingga ada hadis yang terkenal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani khina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Ini artinya kalau orang sampai jatuh berzina, waktu itu imannya sedang dalam keadaan nadir. Kalau imannya kuat, seperti apapun godaannya tidak akan dilakukan. Ada sebuah cerita yang sebenarnya panjang, tapi saya ambil dari materi yang kaitannya dengan iman tadi. Seorang waliullah, bahkan ada yang mengatakan salah seorang nabi yang bernama George, tapi di dalam kitab kuning disebut Jurej. Jurej itu seorang waliullah ketika mendapatkan panggilan dari ibundanya, dia sedang dalam sholat. Dan dalam sholat itu dia juga berpikir, saya batalkan sholatnya untuk memenuhi panggilan ibu, atau saya teruskan sholatnya. Karena sholat dianggap sebagai ibadah, dia nggak ingin membatalkan ibadahnya, maka panggilan sang ibu diabaikan. Sampai terjadi 3 kali mengabaikan, sampai kemudian terucap dari ibunya itu, kamu, Jurej, tidak akan mati sebelum kamu mendapatkan malu atau dipermalukan. Ini juga ada pelajaran bahwa seorang ibu, ini terutama ibu-ibu yang ada di sana, jangan mudah mengeluarkan kata, karena kata atau kalimat dari ibu adalah doa. Jadi Jurej itu benar, akhirnya dipermalukan. Kisahnya, kisah singkat juga, dia digoda oleh seorang wanita cantik dalam keadaan dia sedang beribadah. Si wanita itu menggodanya, mengajak dia untuk berzina, sampai melepas pakaiannya satu persatu. Tapi Jurej tetap dalam imannya tidak mau melakukan perzinaan. Bahkan difitnah oleh si perempuan tadi. Dia berzina dengan orang lain sampai punya anak. Ketika sudah lahir anak itu, dia mengatakan bapaknya anak ini Jurej, padahal orang lain. Nah, ini kan doa dari ibu tadi, dipermalukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Jurej dengan memberikan kemampuan bicara kepada si bayi. Jadi si bayi itu ditanya, wahai Gulam, siapa bapakmu? Nah, si bayi mengaku, bapak saya adalah penggembala kambing yang di sana. Bukan ini, bukan. Selamat sudah. Nah, cerita ini memperjelas kepada kita bahwa kalau kita masih ada iman di dalam dada, maka perbuatan haram itu, apalagi dosa besar, insya Allah bisa kita hindari. Berzina tidak akan. Mencuri, mungkin awalnya, wah lumayan itu. Sendal baru, saya nggak bisa beli, ambil aja. Habis sholat, ngambil sendal baru orang lain. Ini kenapa? Pada saat dia mengambil sendal, imannya waktu itu di dalam
ada pada titik nadir. Nah, makanya kita jaga iman kita. Antara lain, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya pengajian hari ini adalah setelah kita punya iman di dalam dada, meyakini adanya Allah, kemudian kita harus iqrar dengan lisan, bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, iman kita semakin kuat. Kalau kita melakukan keburukan, iman kita semakin buruk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum saya doa, saya ingin mengajak ibu bapak berselawat dulu. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Amadina wa kulli sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam taslima. Allahumma alhamdulillah wal mustaqim wa sallallahu wa ala qadara billahi al-aliyyil azim. Allahumma wa'ana fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana 'allimna haqqa wa satibna wa lana batila wa satinaba. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum.